Jadi ada juga segmen yang pekerja seperti kita-kita nih, misalkan pekerja Oh iya, karyawan swasta betul. ataupun di pemerintahan Iya itu betul. tidak bisa mengikuti program rehab ini. Sudah dibayarkan seperti PBI tadi sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat Hmm. ataupun pemerintah daerah dan kemudian pekerja formal tadi Pak ya, berarti Seperti itu. Jadi, tapi iya. kalau dia menunggaknya misalkan kita ambil asumsinya 10 bulan, maka dia bisa mencicil setengahnya adalah 5 bulan, Hmm. 5 kali cicilan. Dari Januari sampai dengan Mei, misalkan tahun berjalan, maka nanti bulan Juninya dia sudah bisa aktif kembali. Namun ketika dia melakukan pencicilan, selain dia membayarkan iuran yang tadi 2 bulan kalau diambil maksimal, dia juga akan membayarkan iuran yang bulan Bulan berjalannya juga. berjalan. Karena kan memang iuran BPJS Kesehatan adalah iuran rutin yang setiap bulan harus dilunasi seperti itu, Bu Rifka. Oke, Pak Ridwan, mungkin ini untuk tambahan aja nih Pak Ridwan. Eh, Peserta itu dikatakan menunggak atau apa tidak dapat membayar pembayaran pelunasan iuran JKN-nya itu mulai kapan Pak dihitung? Maksudnya apa pada saat 1 bulan atau 2 bulan dia tidak bayar itu langsung tidak nonaktif atau bagaimana tuh Pak Oke. infonya? Jadi untuk peserta BPJS Kesehatan khusus nih yang mandiri, Ya. dia memang sedikit berbeda karena memang dia Hmm. ketika dia mendaftar ke BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri, dia memang tidak bisa langsung aktif ketika membayar. Jadi peserta aktif itu adalah peserta yang sudah mendaftar ke BPJS Kesehatan dan sudah membayar iuran bulan Oke, berjalan. Itu adalah ya. peserta aktif, definisi dari peserta aktif. Peserta Baru dia bisa aktif. mengakses layanan baik di tingkat pertama dan juga tingkat lanjutan. Iya. Jadi khusus untuk peserta mandiri ini ada waktu tunggu dia. Jadi ketika dia Hmm, mendaftar, oke. dia baru bisa membayar itu 14 hari setelah dia Melakukan pendaftaran melakukan Pak ya. pendaftaran, baru dia Baru bisa bisa. bayar dan baru bisa aktif kepesertaannya. Oleh karena itu memang lebih baik kita mendaftar ke BPJS Kesehatan ini sebelum sakit. Karena Betul, ketika betul. mau sakit kita daftar, maka kalau sebagai peserta mandiri ini harus menunggu 14 hari 14 dan hari ini akan harus membayar secara pribadi ataupun umum nanti ya di rumah di rumah sakit. sakit, Jadi betul. ketika dia sudah menunggu 14 hari, dia membayar iuran BPJS Kesehatan, dia akan langsung aktif untuk bulan berjalan tersebut. Misalkanlah Oke. kita ambil asumsi di bulan Januari. Tadi kan dia daftar di tanggal 1 Januari, Iya, tanggal 14 harinya sudah bisa membayar dan membayar. aktif, Hmm. maka dia akan aktif sampai dengan akhir bulan. Kemudian peserta mandiri ini juga masuk ke bulan berikutnya, Februari, Iya. dia itu akan masih tetap aktif. Artinya memang ada Hmm. keuntungan bagi Mm-mm. peserta mandiri tetap aktif. Ketika dia membayar iuran, maka dia akan melanjutkan keaktifannya. Tapi ketika dia dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 ataupun 29 Februari, dia belum bayar, itu tetap aktif. Tidak aktifnya kapan? Tidak aktifnya itu adalah di Maret. Di Maret, Di oke. Maret. Jadi artinya ketika dia tidak bayar bulan 2 dan 2 bulan di 3, Februari, iya. maka tagihan dia di bulan 3 itu adalah menjadi 2 bulan. Itulah tagihan Hmm, bulan iya, 2 iya. dan bulan Bulan 3 3. sehingga dia tidak dapat mengakses pelayanan di pelayanan apabila butuh pelayanan di Butuh bulan pelayanan. 3. Kalau dia Oh mau iya, oke. akses layanan bagaimana? Bisa langsung lunasi aja yang 2 bulan tadi, tapi karena dia sudah telat 1 bulan tersebut nanti ada potensi denda pelayanan. Ya, nah Eh, itu denda pelayanan itu Sobat JKN. Coba Pak ya, Ridwan bisa di-spill lagi nih, apa itu denda layanan? Coba Pak ya Ridwan kalau silakan. makanya kita harapannya jangan sampai Iya, terkena denda. Artinya kita betul. memang harus membayar iuran BPJS Kesehatan ini Secara rutin rutin dan tepat tanggal waktu Pak ya. 10. Ya, Tanggal kalau 10. kalau ada alarm iuran BPJS Kesehatan tuh di Iya, tanggal 10 tuh udah harus bayar. Bayar iuran, bayar iuran, bayar iuran. Jadi oke. kalau kita token listrik itu kan bunyi dah tit tit Iya, tit tit iya, tanda betul. udah Ada habis waktu. warningnya Pak ya, ada notisnya Ya, gitu. kalau Iya, bisa dicatat nih setiap tanggal 10 betul. tuh harus bayar Harus iuran bayar BPJS iuran Kesehatan. BPJS Jadi biar Kesehatan. nggak lupa bayar iuran BPJS Kesehatan tuh Iya. kita juga ada program namanya auto debit. Jadi kan Oke, kita auto kadang-kadang kan debit. lupa nih. Mm, Banyak peserta BPJS Kesehatan tuh kenapa dia menjadi nunggak? Karena dia memang lupa lupa, alasannya. betul. Karena memang tidak ada pengingat. Jadi salah satu pengingat yang paling memudahkan itu adalah mendaftarkan auto debit. Setiap peserta BPJS Kesehatan yang mandiri ini wajib terdaftar auto debit dan kita kalau di Aceh sudah ada Bank Syariah Indonesia BSI itu Betul, bisa BS. untuk mendaftarkan auto Auto debit. debit. Jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan rekening dan pastikan nanti rekening dananya juga Ada ada saldo biar ya bisa Pak ya, ada terdebit. Ya, iya betul. biar Kalau tidak kena denda tadi. Jadi betul. kalau sudah kena denda, tapi denda ini hanya untuk eh,
kan ini ceritanya sudah di bulan 3 nih. Iya, Jadi di bulan 3 tersebut kita butuh pelayanan, tapi yang pelayanan di rumah sakit atau iya. pelayanan tingkat lanjutan. Kalau pelayanan di tingkat pertama lewat jalan ataupun lalu itu tidak ada kena denda. Begitu pula di lewat jalan rumah sakit itu juga tidak ada kena denda. Dia hanya kena denda apabila kita membutuhkan pelayanan rawat inap. Rawat inap, Artinya iya. kita tidur nih di rumah Di sakit rumah ya sakit. beberapa hari seperti itu. Bagaimana cara perhitungan dendanya itu? Dendanya itu sekarang adalah 5%. Kan sudah Hmm, cukup besar ya. cukup besar 5% betul. itu cukup besar. 5% dihitung dari biaya pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Iya. Kalau kita bilang yang dibayar BPJS Kesehatan ke rumah sakit itu 5 juta. Mm-mm. 5% itu udah 250.000. Dan Iya, kemudian juga oke. dikalikan jumlah bulan tertunggak. Bulan tertunggak, iya. Itu kalau 1 bulan dia 250, kalau udah sempat menunggak sampai 10 bulan itu udah 2.500.000. Udah hampir setengah Waduh. daripada pelayanannya. 5% Iya, kan tentu kan cukup besar. Karena itu cukup ya besar kita betul. hindarilah untuk tunggakan Iya, tersebut. berarti nah Sobat JKN, berdasarkan penjelasan Pak Ridwan nih tadi, berarti yang dapat kita ambil poinnya tuh yang pertama adalah mendaftar sebelum sakit. Nah, itu sedia payung sebelum Sebelum hujan hujan. ya. Jadi kita daftar dulu nih ke BPJS Kesehatan pada saat kondisi kita sehat nih. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Jadi pada saat kita membutuhkan pelayanan kesehatan itu tidak perlu ribet lagi nih, tidak perlu khawatir gitu. Sehingga pelayanan kesehatan yang kita dapatkan itu dapat berjalan dengan baik gitu. Kemudian tadi seperti yang disampaikan juga sama Pak Ridwan, rutin dan tepat waktu dalam membayar iuran JKN gitu ya Sobat JKN. Nah tadi udah panjang lebar nih kita bicara mengenai rehab ya Pak Ridwan, Ya, Pak Ridwan ya. Jadi yang masih tertinggal ini bagaimana nih Pak cara mendaftarnya nih, cara mengikuti program rehab gitu. Boleh Pak ya, ya. dijelaskan? Ya, Silakan. udah panjang lebar tapi Iya, belum cerita tentang belum cerita tentang daftarnya. pendaftaran nih. Ya, Gimana nggak nih apa-apa cara kita buat daftarnya? Sobat JKN penasaran, Pak. Ya, ya, ya. Jadi cara Iya, daftarnya nih secara digital karena kita kan sudah masuk era transformasi digital. BPJS iya, Kesehatan juga eh, mengikuti langkah-langkah betul. tersebut. Jadi di BPJS Kesehatan itu ada namanya aplikasi mobile JKN. Bu Ifkah sudah download ya aplikasi mobile Aplikasi JKN? sudah dong, Sudah Pak. ya, sudah Iya, pasti ya sudah sudah ya. udah pasti ya. Pasti Jadi Sobat JKN mengingatkan juga udah ya, ya download aplikasi mobile JKN ya. ya, jangan lupa untuk di-download. Betul, Kalau kita udah jadi peserta BPJS Kesehatan, itu wajib download aplikasi mobile JKN karena di aplikasi mobile mobile JKN ini bisa JKN. di-download di Play Store ya ataupun App Apple Store Store, dan ini betul. gratis, nggak perlu Nggak tidak ada berbayar ya, Pak subscribe, ya? tidak ada Ya, nggak berbayar, bayar-bayar ya. nggak pro juga ya, Pak. Ada Tidak, kan biasa tuh aplikasi ada yang pro, ada yang tidak gitu, ada yang pro dan berbayar, ada kontra. yang gratis. Ya, Iya, tapi kalau ini aplikasi mobile JKN nggak, Pak ya? iya gratis. Gratis Jadi ya. sangat memudahkan. Tinggal nanti daftar, masukkan nomor NIK ataupun nomor JKN, nanti juga ada password dan email, dan Iya. pastikan juga email dan nomor HP tentunya untuk OTP nanti terdaftar di BPJS Kesehatan. Kenapa seperti itu? Karena nanti agar memudahkan juga kita dalam berkontak ataupun berinteraksi dengan peserta mandiri ini dalam hal untuk pengingat iuran melalui WhatsApp nantinya. Jadi ketika sudah login ke dalam aplikasi mobile JKN, nanti ada beberapa menu di dalam aplikasi mobile JKN Iya, tersebut. oke. Dan kita fokus kepada menu namanya rehab. Memang namanya nanti rehab. Oke, berarti Eh, program rehab ini memang sudah tersedia tuh Pak sudah ya di tersedia. aplikasi mobile JKN dan Sobat JKN pilihnya itu di menu rehab ya Pak Ya, ya, rencana pembayaran pembayaran bertahap. bertahap. Nanti Oke, ada tulisannya lah, ada logonya. Nanti tinggal betul. diklik tersebut. Nanti di situ akan diberikan informasi tata cara Hmm, untuk melakukan pendaftaran rehab. Namun memang yang oke. bisa melakukan pendaftaran rehab ini adalah peserta yang mandiri tadi, Iya, PBPU PBPU tadi dengan Pak ya. tunggakan di 4 bulan ke atas. Ini yang bisa. Kalau dia belum masuk syarat tersebut, itu yang tidak bisa melakukan pendaftaran. Nanti ketika sudah masuk ke situ Mm-mm. akan keluar simulasi-simulasi berapa jumlah Hmm, tunggakannya, sudah berapa bulannya, dan kita mau lunasi itu berapa bulan. Yang tadi maksimal adalah setengah dari jumlah bulan tunggakan mm-mm. ataupun minimalnya 2 kali lah untuk bisa melakukan Hmm, pembayaran. ya. Di situ akan keluar berapa per bulan yang Pilihannya gitu ada Pak ya, akan pilih dan juga akan ada simulasi berapa sih per bulan yang harus dibayarkan sesuai dibayarkan. dengan kemampuan kita dalam melunasi tunggakan tersebut. Jadi kalau memang sudah ini akan melanjutkan ke tahap persetujuan sehingga ketika sudah selesai di proses registrasi di mobile JKN tersebut nanti kurang lebih waktunya 1 jam itu Mm-mm. akan menyesuaikan di channel pembayaran baik kita mau bayar melalui mobile banking di